Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya hari ini, sehingga hari ini saya akan membahas tentang konsep ibadah dalam Islam dan toharoh. Pembahasan yang pertama yaitu konsep ibadah dalam Islam. Pengertian dari ibadah yaitu merupakan bentuk penghambatan diri seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah secara etimologi dan ibadah secara terminologi. Ibadah secara etimologi yaitu kata ibadah bentuk isim masdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yakni abada ya'budu ibadatan wa ubadiyatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain al-tanasuk dengan arti beribadah. Yang kedua, ibadah secara terminologi. Ibadah secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan kedudukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama, karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, ada dasar hukum ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada Al-Quran dan sunnah al-muqabbalah atau sunnah yang diterima. Adapun perintah ibadah sebagaimana terdapat pada firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, yang mana, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu ada pembagian ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia dibagi dua bagian, yaitu yang pertama ada ibadah khasah atau khusus, adalah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan perincian-perinciannya, tingkatan dan caranya yang tertentu, misalnya sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Yang kedua ada ibadah amah atau umum, adalah segala amal yang diizinkan Allah, misalnya dalam masalah muamalah, jual beli, politik, ekonomi dan sosial, budaya, pendidikan dan amalan salih yang lainnya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip ibadah. Prinsip ibadah ini harus diperhatikan oleh setiap orang muslim karena merupakan hal yang sangat penting dalam menghantarkan kegiatan ibadah manusia kepada penerimaan dan penolakan. Prinsip-prinsip ibadah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, yang mana hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yang kedua, ibadah dilaksanakan tanpa perantara, tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, yang mana, dan apabila hambaku padamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ketiga, ada ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Itu terdapat pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang mana terkutip, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dan akan agama dengan cenderung kepada. Yang keempat, ibadah harus sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, yang mana berkutip, maka barang siapa yang mengharap bertemu Robnya, hendaklah beramal solih dan tidak menyekutukan kepada seorang pun dengan ibadah kepada Rob. Yang kelima, ibadah yang dilaksanakan harus seimbang antara unsur jasmani dan rohani, yang mana tercatat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, terkutip, dan carilah pada apa yang dikaruniakan Allah kepada kampung akhirat dan janganlah melupakan bagianmu dari dunia. Yang keenam ada ibadah mudah dan meringankan. Itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang terkutip, dan Allah tidak membebani kepada suatu jiwa kecuali kesempurnaan. Selanjutnya ada tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Fungsi ibadah adalah membentuk manusia muslim yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, yang mana, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain itu, Ismail Muhammad Shah menyebutkan dengan mengutip pendapat Abbas Al-Aqad bahwa tujuan pokok ibadah meliputi yang pertama, mengingatkan manusia agar unsur rohani dalam dirinya yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan jasmaninya. Yang kedua, mengingatkan manusia bahwa di balik kehidupan yang fana ini masih ada lagi kehidupan yang kekal dan abadi. Penjelasan selanjutnya yaitu hikmah ibadah.
Ibadah adalah suatu perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba Allah di dunia, baik yang wajib maupun sunnah, sebab di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang semestinya diketahui oleh hambanya. Hikmah-hikmah tersebut yang pertama yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba yang sudah berketepatan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala sesuatu yang bentuknya syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimilikinya adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud yang dapat mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki ketakwaan yang kuat. Ketakwaan yang dilandasi cetat timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia terlihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, senantiasa terhindar dari segala perbuatan maksiat, di mana ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah dan dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Yang keempat, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapatkan pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, ia merasakan rasa yang lapar yang bisa dirasakan orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang lain. Yang kelima, selalu berbagi dengan orang lain atau tidak kikir. Harta yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Selanjutnya yaitu makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Makna spiritual ibadah kepada Allah memberikan dorongan semangat atau spirit bagi seorang untuk melakukan perbuatan ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan dan seluruh aturannya. Sebab adab makan, minum, buang hajat, sampai pada permasalahan mendirikan negara, politik, pemerintah, manajemen ekonomi, persoalan hubungan antara manusia. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan implikasi dari makna ibadah yang dilakukan seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kehidupan dan perbuatan seorang muslim untuk bercorak robbani atau religius. Yang kedua, menjadikan seorang muslim dalam segala kehidupan dan perilakunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan niatnya untuk beribadah dengan khusyuk, ruhnya tenggelam dalam ibadah kepada Allah, yang mendorongnya untuk memperbanyak perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Pembahasan yang kedua atau selanjutnya yaitu taharah dalam Islam. Pengertian taharah. Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah diasirkan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian taharah secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu atau untuk hadas kecil, atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau toharah. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dan sekedar bersih-bersih, sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Selanjutnya ada hukum taharah. Hukum taharah atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkan merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersihkanlah pakaianmu." Itu terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah sholat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci." Quran hadis riwayat Muslim nomor 224. Tata cara taharah. Taharah secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut ini. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Selanjutnya ada hikmah taharah. Taharah terbagi menjadi 2, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis, berat, sedang, atau ringan.
Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama yang fitrah, maka ia pun memerintahkan hal yang sekelas dengan fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya, Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmen yang tinggi akan kemuliaan para penghuni. Menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserangnya penyakit. Ragam penyakit yang terserba umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab anggota-anggota tubuh itu termasuk yang sering terpapar kotoran. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, tidak hanya bersih tapi juga suci. Dalam sholat, doa dan munajatnya, seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci, lahir batin, bersih jasmani dan rohani. Karena Allah yuhabitut tawibin yayabul mutabin, mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Sekian pembahasan saya. Yang pertama tadi tentang konsep ibadah dalam Islam, dan yang kedua tentang taharah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.